Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak atau Abang. Halo teman-teman semuanya. Pada video pertemuan 9 kali ini, saya akan membahas terkait 4 material, di mana yang pertama adalah button navigation. Dan button navigation ini minimal ada 3 section fragment yang nantinya akan dijelaskan. Kemudian ada grid layout, auto slider yang gambarnya diambil dari link. Kemudian yang terakhir adalah horizontal recycler view. Nah, sebelum kita masuk ke 4 material tersebut, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agnes Felicia dengan NIM 225530105 dari kelas 3 TIA dengan dosen pengampu atau AIL adalah Bapak Fikri Muhafiz Imani Eskom MTerkom dan Bang Irgi Yoga Pangestu STerkom. Baiklah, kita akan mulai materialnya. Yang pertama kita harus sesuai dengan 4 materi tadi. Kita yang pertama membuat button navigation, di mana button navigationnya itu minimal sectionnya ada 3 fragment. Nah, pada penerapan project saya di sini ada mainnya ada bagian yang home, message, more, dan profile. Tapi disesuaikan lagi di mana nantinya pada saat output langsung saya arahkan pada navigation yang ada pada project saya yang pada bagian home, kemudian ada insight, journal, profile, dan meditation. Yang sesuai dengan yang ada pada basic fragment tersebut. Nah, untuk bagian yang awal kita pastikan kita telah membuat klik kanan saja. Nantinya dari teman-teman tinggal klik pada bagian pembuatan package-nya. Di sini kita tinggal new, kemudian nanti dari teman-teman tinggal membuat package baru. Nah, dalam package barunya nanti kita tambahkan untuk Android Resource Directory, kemudian nanti di dalamnya baru kita memilih fragment blank. Pada bagian awal, pastikan teman-teman semuanya telah memiliki masing-masing fragmentnya. Kemudian pastikan juga pada bagian setiap layoutnya, misalkan yang tadi ada fragment home, maka nantinya diarahkan pada fragment home di bagian home. Ya, nah ini home dulu. Untuk nantinya pembuatan home akan seperti sedemikian rupa. Pastikan pembuatannya pas. Kemudian pada bagian ini telah berisikan bottom navbar yang akan kita lakukan nantinya pada bagian mainnya. Ini khusus pada bagian mainnya. Nah, untuk membuat button nav view, ini kita bisa membuat layout baru dengan nama button nav view nantinya. Button nav view. Di bagian menu. Nah, nanti pada bagian menu kita tinggal memanggil dari hasil yang ada pada layout tersebut. Jadi button menu ini nanti akan diterapkan pada bagian main, sehingga nantinya bisa menampilkan khusus pada bagian navbar tersebut yang ada di bawah. Nah, biasanya pada navbar, setelah kita run, pastinya navbar akan lebih tertarik ke bagian atas. Nah, pada bagian ini kita bisa setting. Misalkan pada di home fragment, kita melihat
Nah, pada bagian main activity, pastikan nantinya yang ada pada sistem bars, left, top, and right. Nah, di bagian bottomnya kita jadikan 0. Jadi sehingga dia lebih sesuai dengan yang ada pada kriteria yang khusus pas layoutnya untuk navbar. Jadi dia nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah, dan lain sebagainya. Jadi berikut pembuatan yang home, message, more, dan profile. Kemudian main activity-nya khusus untuk letakkan navbarnya. Kemudian masing-masing message-nya seperti sebelumnya kita langsung melakukan return in Flutter. Kita boleh menggunakan ini atau kita menggunakan all view sama dengan Flutter dan kemudian return view. Kemudian sama juga dengan more ini, kemudian profile, dan yang terakhir main activity ini khusus activity-nya. Ini ada home. Kita akan mencoba menjalankan. Kita di sini kita skipkan saja. Nah, pada logika dari aplikasi tersebut, di mana kalau setelah login ataupun skip ataupun next sampai berikutnya pada welcome screen, dia akan menampilkan nih tes kesehatan mentalnya terlebih dahulu. Tes kesehatan mental maksud untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa tersebut memiliki tingkat stres yang tinggi atau tidak. Jadi kalau misalnya kita mulai, kita bisa mengisi masing-masing surveinya. Jika ada teman-teman tidak ingin mengisi, nanti bisa diklik silang. Tapi di sini saya mencoba mengisi semuanya. Ini sudah bisa diklik, hanya saja tapi value-nya belum diterapin. Nah, untuk value-nya apabila telah diterapin, nanti akan diterapin pada bagian machine learning-nya, yang nantinya akan menampilkan label. Nah, di sini kita bisa lihat rekomendasi atau kembali ke home. Di sini saya mencoba kembali ke home saja. Nah, maka akan menampilkan halaman dashboard. Nah, sesuai dengan button navigation tadi dengan minimal section ada 3 fragment. Di sini telah membuat 4 fragment di mana ada home, kemudian ada insight. Nah, cuma di insight-nya belum ada ditambahkan, di mana insight ini akan nantinya berisikan hasil dari label machine learning yang telah kita isi kuisnya. Nanti juga ada bagian kuisnya, bagian survei kuisnya, kemudian ini bagian meditation, kemudian ada jurnal, dan yang terakhir logout. Nah, bagian profile nanti akan disesuaikan kembali dan bagian jurnalnya. Nah, untuk bagian nav-nya ini button navigation. Nah, yang kemudian yang kedua, gimana sih cara kita membuat grid layout? Nah, untuk membuat grid layout, kita pastikan pada layout-nya kita membuat pada bagian layout, kita juga telah membuat home menu grid. Nah, home menu grid ini yang nantinya akan kita panggil pada menu dashboard. Nah, menu grid di sini saya dengan rekan saya telah membuat, di mana nanti ada label-labelnya, yang ininya nanti akan menentukan hasil survei kita. Kemudian, pada bagian akan tampil pada bagian ini. Jadi pada bagian main ini memang dikhususkan untuk membuat nav saja. Nah, pada bagian home, nah kita juga akan membuat grid layout-nya dengan kita start grid menu, di mana nanti di dalamnya kita akan memanggil nih private start grid menu. Kita akan memanggil card menu satunya apa, card menu 2-nya, seperti pada umumnya kita menginisialisasikan card menunya. Kemudian misalnya kita klik, saya klik. Ya, klik. Nah, klik menu card menu 1, klik. Card menu 2, klik. Card menu 3, klik. Card menu 4, klik. And the last is card menu 5, klik. Dan nantinya akan menampilkan toss yang berisikan hasil dari klik kita. Jadi nanti pada bagian card menu ini belum terimplementasikan, tapi yang terimplementasikan di mana kalau klik akan memunculkan tossnya. Nanti akan saya dengan rekan saya sesuaikan kembali untuk penerapan labelnya. Di mana kalau misalnya klik label mungkin akan menampilkan visualisasi, grafik, dan lain sebagainya.
Cuma di sini untuk penerapan card menunya terlebih dahulu kami membuat notifikasi saja yang dalam bentuk post seperti yang ada pada pengerjaan lab sebelumnya. Hanya saja pada bagian ini kami sudah menerapkan pada bagian project tersendiri kami. Jadi pastikan private func menu setup grid menu, di mana card menu ini dapatkan dari hasil layout. Jadi pastikan dari teman-teman telah membuat layoutnya. Pastikan telah juga membuat satu persatu layout ya. Nah, bagian ini, di bagian yang ada label grid menu, kita membuat Android constraint layout widget, constraint layout. Kemudian kita panggilnya Android ID-nya grid menu home, di mana grid menu home tadi yang berisikan label-label. Kita panggil satu-satu. Ini pada grid menu home menu grid. Nah ini, ada card menu 1, kemudian card menu 2. Nah semuanya disesuaikan hingga kita arahkan pada grid menu tersebut. Private func setup grid menu. Jadi nantinya pada bagian awal kita tinggal membuat stop grid menu. Oke. Sedangkan untuk isi message more profile. Nah, profile ini hanya berisikan logout tadi. Dan pastikan pada main activity juga. Ini ada journal, meditation, fragment ya. Meditation, journal, fragment. Nah, jadi yang pada bagian ini kita tidak gunakan ya. Mana nantinya pada main ini kita langsung arahkan pada fragment yang telah saya buat sebelumnya pada basic fragment. Jadi nanti kalau pada bagian yang button navigation nanti ada kita panggil nih button nav, button navigation, find view, button navigation. Mana kalau masing-masing kita klik button nav, when it item ID, home, nah kita bisa klik. Kemudian inside, meditation, journal, dan profile. Kalau home nanti akan tetap diarahkan pada load payment home-nya. Telah membuat semuanya ya. Untuk ini juga load fragment home 2. Jadi kalau misalnya awal mula tampil langsung diarahkan pada home 2 fragment. Kemudian untuk button navigation juga ada penambahan. Untuk membuat load fragment kita membuat saja private func load fragment yang ada pada pertemuan sebelumnya, seperti pertemuan sebelumnya, di mana kita akan menginisiasikan transaction terlebih dahulu. Untuk support fragment manajernya bisa begin transaction, kemudian transactionnya replace, kemudian transactionnya jangan lupa untuk di commit. Ini sama dengan pada bagian seperti hasil tiga rupa. Nah, kita memanggil file transaction untuk dilakukan klik. Setelah tadi kita membahas terkait button navigation dan juga grid layout yang telah diterapkan pada grid layout yang ada pada bagian min tadi, mana khususnya pada home fragment 2 untuk pembuatan card menunya. Ini stop grid menu. Dan pastikan juga pada bagian layout teman-teman telah menambahkan khusus untuk home menu grid. Nah nanti pada home menu gridnya kita membuat card menunya. Dan kemudian pada home-nya kita tinggal saja memanggil pada bagian home. Kita hanya saja tinggal memanggil grid menu home. Dan jadi ya pada bagian grid menu home. Begitu pula dengan navigation tadi. Kemudian yang ketiga kita akan membahas terkait auto slider. Nah, pada bagian auto slider ini ada pada
stop auto slide, mana nantinya kita akan membuat stop auto slide-nya dengan file view juga, di mana file image URL-nya list of, kita mengambil dari link yang ada di internet. Kemudian file view pager-nya, kita membuat file view pager, nanti bisa kita swipe seperti yang ada pada sebelumnya. Kemudian file dots indicator, kita di sini memakai worm kecil indicator. Kemudian ada view pager, kita image URL-nya, kita ambil image URL, kemudian dots indicator-nya untuk attach to view pager. Pada bagian grid ini, pada bagian auto slider ini, kita pastikan kita membuat slide itemnya dan menampilkan pada auto slider-nya. Jadi pada bagian home dua fragment, pastikan dari teman-teman sudah membuatnya untuk khusus auto slider. Kemudian kita juga buat auto slider adapter supaya bisa kita gunain dengan kita file image terlebih dahulu, kemudian file view pager, sehingga bisa diambil untuk gambarnya. Di sini private file init start auto slide, kemudian ada class slider view holder, on create view holder, bind view holder, get item count, dan start auto slide. Kemudian pada auto slider adapter, on bind view holder, get item count, kemudian kita start auto slide. Dan kita melaunching ya, quarantine scope, kemudian delay kita 3000, kemudian current position view pager. Nah, sebenarnya pada bagian rekomendasi dan podcast ini lebih kurang sama. Hanya saja nanti pada bagian home news horizontal ada khususnya. Nah, di sini kan untuk news horizontal list. Kemudian yang untuk bagian bawah, nah ini kita menggunakan auto slider. Pada bagian bawah, berarti bagian podcastnya. Nah, pada bagian podcastnya ini kita menggunakan auto slider, makanya kita mengambil dari yang bagian luar di podcastnya. Sedangkan rekomendasi ini kita menggunakan horizontal. Jadi pastikan untuk auto slidernya, kita mengambil podcast. Untuk terkait gambar-gambarnya kita bisa tambah aja ya di drawable. Maaf, mungkin agak sedikit nge-lag. Nah, pada bagian auto slider, ini pastikan teman-teman sudah menambahkan untuk function create holdernya ya. Kemudian slider, view holder, pokoknya semuanya dipastikan sama dengan yang ada pada ID-ID yang ada pada layout. Kemudian ada image size. Nah, image size ini nanti yang akan ditampilkan juga nih, private file image list string. Nah, karena kita image-nya tadi kita menggunakan URL, otomatis yang terbaca itu bukan int lagi, menjadi string. Oleh karena itu, kita ganti pada bagian yang auto slider tadi, awalnya int menjadi string, sehingga URL-nya bisa terbaca. Nih. Jadi untuk membuat stop auto slide sedemikian rupa, begitu pula untuk start grid menu, untuk start grid menunya kita simpan. Untuk private stop auto slide, pastikan sudah pas sedemikian rupa. Nah, pada bagian awal, tidak lupa teman-teman memanggil stop auto slide dan memanggil view-nya, sehingga nantinya bisa tampil. Jika kalau teman-teman tidak memanggil kode program tersebut, maka nantinya pada halaman dashboard teman-teman buat. Jadi pastikan teman-teman telah memanggil kode tersebut. Nah, untuk implementasinya, misalnya pada bagian podcast, saya geser terlebih dahulu. Nantinya ada khusus auto slider. Ini tidak khusus auto slide. Nah, tanpa kita harus men-slide
men-swipe satu persatu slide-nya. Jadi penerapan untuk podcast auto slider-nya sedemikian. Kemudian yang terakhir kita akan membahas terkait horizontal recycler view. Nah, pastikan juga teman-teman pada home news, kita akan membuat home news horizontal untuk adapternya seperti yang memang ada pada recycler view. Kemudian kita juga membuat home news horizontal modelnya. Nah, untuk modelnya kita seperti biasa kita mengambil Java Kotlin-nya, kita klik kanan yang pastikan di bagian khusus bagian home. Jadi kita pada pertemuan ini memang berputar seputaran home saja. Nah, pada bagian home pastikan kita telah membuat home news horizontal model. Kita inisiasikan, kita mau title, image URL, isi, background, dan background isi. Sebenarnya yang pada bagian ini kita akan disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Kemudian kita juga buat pada home news horizontal. Kita sama seperti sebelumnya, kita on create view holder, parent view group, kemudian file view, kemudian override juga kita on bind view holder. Untuk view holder position int, kemudian file item and list positionnya. Nah, di sini kita juga akan mengambil gambar dari drawable, folder, news, horizontal image, dan horizontal title text. Kita initialiskan set untuk description based on item description. Kemudian kita juga bisa atur warna background-nya. Kita bisa holder, news, background, set background, color, first, color, item, background. Jadi semuanya bisa disesuaikan sehingga bisa menampilkan sesuai dengan pada halaman rekomendasi tersebut. Nah, nanti pastikan dari teman-teman setup news horizontalnya nih, file view. Jadi rekomendasinya bisa tampil. Nah, untuk settingan setup news horizontal, kita file news horizontal recycler view, file view by ID, news horizontal list. Kemudian ada file itemnya, list of, kita home news horizontal, tips and trick-nya. Kemudian terakhir news horizontal adapter, kita manggil adapternya ya, yaitu home news horizontal adapter items. Dan terakhir ada news horizontal layout manager, kita panggil linear layout manager, this content linear layout manager horizontal dan false untuk reverse layoutnya. Jadi pastikan dan teman-teman pada bagian preferred font setup news horizontal file view-nya di settingan sedemikian rupa, dan tidak lupa kita memanggil pada setup news horizontal view. Jadi kita nantinya memanggil functionnya saja. Jadi pada codingannya tidak terlalu panjang. Kemudian yang ada pada layout, kita arahkan pada home. Di double ya, di pada bagian layout home. Nah, pastikan dari teman-teman pada bagian rekomendasi, ini rekomendasi ya. Nah, ini ada news horizontal list. Kita memanggil ID tadi. Ini ID-nya. Kita mengambil rekomendasi ini dari bagian news horizontal. Ini duanya. Nih, news horizontal list. Kita tinggal tulis list itemnya apa. Nih, layout home new item horizontal. Tinggal manggil layout home news horizontal. Home news item horizontal untuk memanggil pada bagian rekomendasi horizontal tersebut. Jadi pada bagian home, sini kita hanya tinggal memanggil tools item ID-nya, seperti pada bagian menu create tadi, kemudian rekomendasi dan juga podcast, kita hanya tinggal memanggil auto slider. Kemudian untuk rekomendasi kita memanggil news horizontalnya. Dan yang terakhir grade-nya kita tinggal memanggil pada bagian menu create home. Pastikan pada semuanya telah memanggil fragmentnya. Tab news horizontal untuk view-nya. Jadi kalau implementasinya sedemikian. Jadi pada bagian rekomendasi ini bukan auto slider, melainkan kita bisa langsung swipe pada bagian rekomendasi. Nah, kan
Kita bisa lihat khusus pada bagian rekomendasi. Nah, ini untuk rekomendasinya hanya 2 untuk kita slide-nya. Jadi inilah penerapan yang ada pada rekomendasi untuk news horizontal, kemudian podcast auto slider, kemudian ada grid layout ya untuk masing-masing labelnya, dan yang terakhir ada button navigation. Jadi pastikan teman-teman sedemikian rupa telah membuat khusus package yang main. Nanti di dalamnya ada berisikan untuk pada bagian home tadi langsung ada auto slider, terus home-nya, button navigation dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk news horizontal. Nah, untuk main activity-nya khusus untuk button navigation, bagaimana button navigation-nya nanti bisa berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Dan pada bagian layout, ada beberapa juga yang kita panggil dengan pembuatan layout tersendiri, seperti slide item, kita membuatnya sendiri terlebih dahulu tanpa kita harus launcher dari activity ataupun fragment. Kemudian ada home news horizontal, kita juga membuatnya sendiri terlebih dahulu. Hanya saja nanti pada bagian home kita tinggal memanggil home ID-nya saja. Nah, misalnya kalau label kita tinggal saja memanggil grid menu home, sesuai yang telah kita panggil tadi, grid menu home. Menu home ada pada menu home ini disesuaikan dengannya, kemudian nanti ID-nya dipanggil melalui home menu grid. Home menu grid. Khusus untuk home menu grid-nya. Itu layout tadi. Nah, ini home menu grid. Jadi begitulah hasil penerapannya tersebut. Mana untuk menu grid, kemudian telah membuat button navigation-nya sebanyak lebih dari 3 section fragment ya. Jadi udah ada home, kemudian ada yang bagian insight, meditation, journal, dan profile. Kemudian ada untuk khusus auto slider yang pada bagian podcast. Dan yang terakhir ini rekomendasi untuk yang horizontal view. Jadi ada 4 material yang telah diterapkan sesuai dengan proyek saya dengarkan saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian terkait pertemuan material 9 kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bang. Untuk teman-teman semuanya.